Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kami akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir, bisnis proses reengineering sistem penjualan produk kebersihan berbasis e-commerce, yaitu dari Edani Chemical, dengan kelas rekayasa ulang sistem kelas 7E, dan laporan ini disusun oleh Maulana Sandi Samudra, dengan NIM 2019-103, 703-11426, dan saya Gregory Pambudi 2019-103-703-11434. Program studi informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Dan selanjutnya, pembahasan bab 1 akan dijelaskan oleh Mas Maulana Sandi Samudra. Oke, untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya yaitu pertama ini adalah kita berfokus pada re-engineering, yaitu adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. Dikutip dari Hammer and Campy tahun 1993. Nah, re-engineering ini bisa juga diartikan sebagai inovasi proses atau perencanaan visi strategik dan strategi kompetitif baru serta pengembangan proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut. Nah, menurut Hub Gopman, re-engineering adalah perubahan secara drastis bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan cara kerja mereka. Nah, bisnis bisnis proses reengineering atau yang bisa kita sebut PPR merupakan salah satu proses merubah proses bisnis secara radikal dan dramatis agar bisnis proses tersebut menjadi lebih efektif dan efisien tanpa adanya perubahan pada struktur organisasi dan fungsi bisnis proses itu sendiri. Nah, PPR sendiri pada sistem informasi penilaian e-commerce berfokus pada uh, Edana chemical tersebut diambil berdasarkan terkadang posisi data yang dibutuhkan dalam mendukung penyusunan kebijakan masih terpencar atau menggunakan hard copy atau arsip data sehingga proses pendataannya memakan waktu yang cukup lama. Nah, sebagai solusinya, penelitian ini menggunakan pendekatan proses bisnis yaitu rekayasa ulang proses bisnis. Oke. Nah, selanjutnya PPR untuk UMKM Edane Chemical ini dibuat untuk membantu penjualan produk kebutuhan bersih-bersih HoReCa, yaitu hotel, restoran, dan catering oleh UMKM atau yang biasa disebut usaha mikro, kecil, dan menengah Edane Chemical yang berlokasikan di Bali. Adapun juga dokumen ini kami buat untuk pengguna yaitu pegawai khususnya untuk Edani Chemical agar mampu melakukan pengaturan maupun pengelolaan produk dan pelayanan yang baik terhadap pelanggan ataupun mitra yang tergabung. Nah, dan juga agar pengguna bisa lebih mudah memahami, mengatur, dan mengorganisir semua sistem yang sedang berjalan. Nah, manfaat bagi Edani Chemical sendiri dengan adanya PPR ini yang kita usulkan eh, manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan kualitas dan kuantitas penjualan, kemudian pengelolaan stok produk, dan yang ketiga meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, serta biaya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk bab 2 akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Baik, di bab 2 adalah metode penelitian. Dengan metode bisnis proses engineering atau BPR ini menggunakan beberapa tahapan yang perlu dilewati untuk memenuhi kelengkapan dari masing-masing tahapan. Tahapan yang dilalui adalah studi literatur, observasi, pengumpulan data, identifikasi alur proses bisnis, uji efisiensi throughput, perbandingan hasil efisiensi throughput, usulan alur proses bisnis, dan terakhir adalah prototyping. Di studi literatur, tahapan pertama adalah melakukan studi literatur mengenai metode bisnis proses reengineering untuk mendapatkan referensi pengerjaannya. Adapun referensi yang didapatkan untuk menyusun laporan penelitian ini adalah melalui pertemuan di kelas, rekayasa ulang sistem, jurnal, artikel, dan diskusi dengan dosen pengampu mata kuliah. Observasi dan pengumpulan data,
Tahapan selanjutnya setelah dilakukan studi literatur adalah melakukan observasi pada e-commerce dan digital mengenai visi misi, program kerja, dan proses bisnis. Setelah itu dilakukan pengumpulan beberapa informasi mengenai masing-masing bagian yang telah diobservasi untuk dikumpulkan kebutuhannya berdasarkan kedua hal yang telah dilakukan sebelumnya. Dibuat diagram dari visi misi program kerja dan proses bisnis yang memperjelas bagian-bagian dari proses studi informatika. Identifikasi alur proses bisnis. Kedua tahapan yang telah dilakukan sebelumnya dilanjutkan dengan melakukan identifikasi alur proses bisnis dari bagian yang ditetapkan, yaitu dari misal pada pencapaian misi perusahaan nomor 2, yaitu stok yang selalu tersedia. Proses bisnis tersebut masing-masing diidentifikasi melalui pembuatan alur prosesnya. Stok yang tersedia akan dilakukan di efisiensi throughput pada tahapan berikutnya. Selanjutnya di efisiensi throughput, tahapan setelah dilakukan identifikasi alur proses bisnis adalah lakukan uji efisiensi throughput untuk menentukan nilai efisiensi dari masing-masing proses bisnis. Perhitungannya dapat dilakukan dengan rumus yang ada. Nah, untuk throughput sama dengan waktu tunda bagi waktu tunda tambah waktu bukan tunda dikali 100. Sebenarnya perbandingan efisiensi throughput, hasil yang didapatkan dari tahapan sebelumnya didapatkan dua hasil uji efisiensi dengan hasil yang berbeda. Beberapa hasil dari uji efisiensi tersebut dibandingkan dan diambil cocok untuk dilakukan re-engineering, usulan proses bisnis. Setelah dilakukan perbandingan hasil uji efisiensi, diambil satu proses bisnis yang akan dilakukan re-engineering berdasarkan dari satu proses bisnis tersebut. Akan dibuat kembali dengan banyak 3 usulan alur proses bisnis. Ketiga usulan tersebut yang lengkap dengan alur proses flow uji efisiensi throughput, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan trade, hardware dan software, serta estimasi biaya dari masing-masing usulan. Prototyping, tahapan terakhir dari laporan ini adalah prototyping, yaitu pembuatan desain ulang atau redesign agar hasil dari desain sesuai dengan kebutuhan yang sebelumnya. Sesudah ditentukan dari tahapan sebelumnya, hasil dari tahapan terakhir sekaligus tahapan penelitian ini adalah desain mockup atau high fidelity design, berupa prototipe yang dapat digunakan untuk percobaan desain sementara melalui Figma. Mungkin seperti itu. Selanjutnya bab 3 itu pembahasan akan dijelaskan oleh Mas Maulana Sandi Samudra. Oke, untuk selanjutnya di bab 3 ini yaitu pembahasan, kita di sini akan membahas tentang flowchart dari visi, misi, dan program kerja. Nah, yang pertama yaitu untuk uji efisiensi throughput-nya. Nah, setelah dilakukan identifikasi, dipilih 3 proses bisnis yang akan dilakukan re-engineering, maka dapat dilakukan uji efisiensi throughput untuk menentukan nilai efisiensi dari masing-masing proses bisnisnya. Nah, lanjut untuk yang di bagian bahkan. Nah, di bisnis proses ini kami bagi dua, yaitu ada di bagian admin dan juga konsumen. Nah, jadi untuk alurnya nanti pertama start akan dimulai dari admin, yaitu admin akan memulai untuk cek stok barang yang tersedia, kemudian akan memilah barang sesuai dengan fungsi dan jenis, dan kemudian akan memperbarui stok yang tersedia. Nah, di sini ada 2 cara untuk memperbarui stok, yaitu untuk yang pertama bisa melakukan dengan cara cek ulang stok barang yang ada dengan daftar produk. Itu akan dilakukan oleh admin dan kemudian akan dilakukan pencatatan stok barang yang kosong. Nah, kalau cara kedua yaitu kita melewati konsumen, yaitu dengan cara konsumen itu akan menghubungi pihak admin untuk menyediakan produk baru sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, kemudian akan dilakukan asesmen kebutuhan oleh admin kepada konsumen, dan dari kedua cara tersebut akan dilakukan persiapan kebutuhan produksi stok barang yang akan dilakukan oleh admin. Nah,
selanjutnya akan dimulai produksi stok barang. Nah, untuk uji coba kita dari perusahaan juga memiliki dua cara, yaitu jika barang yang eh, kita stok ulang dengan cara stok yang kosong itu kita buat lagi, itu akan langsung aja diuji coba produk. Tapi jika produk itu baru sesuai permintaan konsumen, itu akan kita uji coba langsung ke konsumen seperti itu. Nah, untuk setelah uji coba, ketika uji coba sudah selesai, akan dilakukan pengemasan produk, kemudian akan dilakukan perbaruan stok barang, yaitu pembaruan data, kemudian memasukkan stok produk pada daftar produk, dan akhirnya nanti akan muncul seperti buklet yang menunjukkan produk-produk ini yang akan nanti dilihat oleh para konsumen. Nah, selanjutnya, untuk yang poin 3.2. Nah, ini untuk perhitungan ASMI. Nah, untuk yang pertama ini, nah, tadi kan pada bisnis proses tadi terdapat banyak bagan. Nah, bagan itu adalah proses bisnisnya. Nah, di sini akan kita bagi ke beberapa penjelasan di sini. Nah, ini akan dijelaskan dalam hitungan menit dan pemilik prosesnya siapa. Oke, nah ini yang nomor satu, pertama cek stok barang. Nah, cek stok barang ini kita mendapat indikator kotak persegi, kemudian dalam waktu 30, terus untuk pemilik prosesnya adalah admin. Kemudian yang dua memilah barang ini indikatornya adalah arah panah dengan waktu 30 menit oleh admin. Kemudian yang ketiga perbarui stok indikator persegi dengan waktu 15 menit oleh admin. Yang keempat yaitu cek ulang stok barang yang ada dengan daftar produk indikator kotak persegi dengan waktu 10 menit oleh admin. Selanjutnya mencatat stok barang indikator persegi dengan waktu 10 menit oleh admin. Selanjutnya konsumen menghubungi pihak admin mendapat indikator eh, setengah lingkaran dengan waktu 15 menit oleh konsumen. Selanjutnya untuk yang bawah, lagi. Oke, untuk yang nomor 5B, asesmen kebutuhan akan mendapat indikator persegi dengan waktu 30 menit oleh admin. Kemudian nomor 6 yaitu mempersiapkan kebutuhan produksi stok barang mendapat indikator setengah lingkaran dengan waktu 60 menit oleh admin. 7. Memulai produksi stok barang indikator lingkaran dengan waktu 360 menit oleh admin. 8. Uji coba produk permintaan konsumen indikator persegi waktu 60 menit oleh admin. Uji coba produk indikator persegi dengan waktu 60 menit oleh konsumen. Dan selanjutnya nomor 9 pengemasan produk indikator lingkaran waktu 60 menit oleh admin, perbarui stok indikator persegi dengan waktu 15 menit oleh admin. Terus selanjutnya memasukkan stok produk pada daftar produk indikator segitiga dengan waktu 15 menit oleh admin. Konsumen melihat produk pada daftar yang tersedia indikator setengah lingkaran waktu 20 menit oleh konsumen. Oke, bawahnya selanjutnya. Nah, untuk jumlah tahap eh, dengan indikator lingkaran tadi dengan total 2 yang persegi 8, yang arah panah 1, setengah lingkaran 3, segitiga 1, dan yang kotak lingkaran 0. Dengan jumlah tahap 15, jumlah waktu
total adalah 790. Nah, untuk perhitungan ASME-nya dengan menggunakan rumus efisiensi throughput, dengan rumusnya yaitu waktu proses bukan tunda per total waktu dalam sistem dikali 100%. Nah, waktu proses bukan tunda ini adalah waktu tanpa menunggu. Nah, indikator untuk menunggu itu yaitu setengah lingkaran di yang eh, jumlah waktunya adalah 95 ini. Nah, jadi untuk waktu proses bukan tunda yaitu total waktu 790 dikurangi 95 ini. Nah, jadi akan mendapat poin sebesar 695. Kemudian per total waktunya tadi 790 dikali 100%, yaitu mendapat sebesar efisiensi throughputnya yaitu 87,97%. Oke, bawahnya. Nah, untuk usulan bisnis proses pengelolaan stok produk, uh, setelah dilakukan beberapa tahapan sebelumnya hingga mendapatkan perbandingan hasil uji efisiensi dengan sebanyak 3 usulan proses bisnis, berikut merupakan 3 proses bisnis yang diusulkan. Nah, di sini bisnis proses yang kita buat mengalami uh, lebih efisiensi dan lebih menyingkat waktu, karena di sini kita membaginya menjadi 3, yaitu ada admin, sistem, dan konsumen. Nah, dimulai dari admin untuk cek stok barang, kemudian memilah barang nanti akan dilakukan oleh sistem, yang mana ini akan menyingkat waktu, kemudian untuk stok barang terbarui. Nah, di sini ada yang seperti awal tadi 2 cara, yaitu dari konsumen untuk meminta stok sesuai kebutuhan, dan dari admin untuk menstok barang yang kosong. Kemudian selanjutnya produksi barang, uji coba, kemudian pengemesan produk, berbagai stok oleh sistem, kemudian konsumen bisa melihat stok baru, dan konsumen pesan produk, dan selesai. Nah, oke, selanjutnya yang bawah. Nah, untuk perhitungan ASME-nya, ini kita juga mengalami efisiensi lagi yang sebelumnya tadi uh, memakan banyak waktu dan cukup banyak proses bisnisnya, di kali ini lebih sedikit. Oke, seperti ini yang pertama cek stok barang, indikator kota waktu 30 menit oleh admin, kemudian yang kedua memilah barang, indikatornya persegi dengan waktu 5 menit oleh sistem, stok barang terbarui oleh indikator persegi waktu 7 menit oleh sistem, mempersiapkan kebutuhan, indikator setengah lingkaran waktu 30 menit oleh admin, konsumen menghubungi admin dengan indikator setengah lingkaran waktu 7 menit oleh konsumen. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Ya, asesmen kebutuhan dengan indikator persegi waktu 15 menit oleh sistem, produksi barang, indikator lingkaran dengan waktu 360 menit oleh admin, 7 uji coba barang, indikator persegi waktu 60 menit oleh admin, pengemasan produk, indikator lingkaran waktu 60 menit oleh admin, perbarui stok yang tersedia, indikator persegi waktu 5 menit oleh sistem. Selanjutnya, oke, yang ke-10, konsumen melihat stok terbaru, indikator setengah lingkaran waktu 5 menit oleh konsumen, konsumen pesan produk, indikator panah dengan waktu 10 menit oleh konsumen. Nah, di sini jumlah tahapnya dengan totalnya yaitu 12, jumlah waktunya lebih berkurang dari sebelumnya yaitu 594 menit. Oke, untuk rumus efisiensi throughputnya seperti awal tadi, waktu proses bukan tunda dibagi total waktu dalam sistem. Nah, untuk waktu bukan tundanya yaitu 552 per 594 dikali 100%, yaitu didapatkan 92,92%. Nah, dengan menggunakan alternatif ini, kita mendapatkan efisiensi throughput sebanyak
4,95% dari proses awal. Nah, bisa kita lihat untuk efisiensi alternatifnya ini tadi dengan poin 92,92% dengan yang proses awalnya tadi 87,97. Ini mengalami kenaikan sebanyak 4,95%. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Oke, baik. Untuk selanjutnya adalah prototype. Untuk mendapatkan gambaran re-engineering bisnis proses yang dilakukan berikut merupakan hasil akhir dari tahapan yang sudah dilakukan, yaitu wireframe atau desain mockup, feasibility design, hasil dari bisnis proses re-engineering BPR yang dapat digunakan untuk percobaan desain melalui Figma. Ini adalah mockup, saya tampilan login dari desainnya, sama username dan password, bikin login atau bisa merubah password. Dan selanjutnya ini adalah tampilan dari soal atau stok yang ada di websitenya. Jadi user bisa melihat seluruh jumlah eh, stok yang ada di website tersebut. Mungkin seperti itu dari laporan tugas akhir dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.